akhirnya berjumpalah mereka berdua. Nah, di situ dia mengikat sebuah janji akan menjadi pasangan hidup. Si pemuda tadi mengambil sesuatu daya yang ada di angkasa, dimasukkan ke selendang, selep, dibungkus. Nanti suatu ketika kamu akan bertemu denganku 2 zaman kemudian akan ditemukan lagi dan selendang tadi dibuka, maka angin akan mengembus dari Kahuripan menuju ke barat. Yang dari Kahuripan yang menuju ke barat, ya, kalau saya melihat sih lurus ya menuju ke barat itu sampai ke daerah Wonosobo, ya. Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, Ya. dengan adanya bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi, Mbah, apakah ada kaitannya dengan janji Sabdo Palon, Mbah, yang mengatakan bahwa 500 tahun yang akan datang akan menagih janjinya, Mbah, entah itu dari kekuasaan atau ajaran, dari budaya. Apakah memang seperti itu, Mbah? Barangkali si Mbah bisa menjelaskan tentang janjinya Sabdo Palon itu, Mbah. Apakah ada kaitannya dengan bencana-bencana yang saat ini sedang terjadi? Kalau bencana-bencana yang sedang terjadi mau dikait-kaitkan ya memang terkait ya. Kalau mau dikait-kaitkan. Tapi kalau nggak mau dikaitkan memang ini sudah saatnya ya terjadi pembenahan ya, pembenahan alam ya. Alam itu mau berbenah. Iya. Nah, apakah ada keterkaitannya dengan janjinya Sabdo Palon? Memang di saat itu 500 tahun yang kebelakang itu Eyang Sabdo Palon pernah bersabda ngendika, nanti 500 tahun kemudian saya akan datang lagi menagih janji, yaitu budaya, ajaran, dan kekuasaan yang telah direbut oleh negara lain. Lalu, apakah bencana-bencana yang terjadi itu ada kaitannya dengan Eyang Sabdo Palon? Saya tidak akan menjawab yang seperti itu. Hanya saja saya mau menceritakan tentang seperti apa sih Eyang Sabdo Palon itu. Iya. Beliau, Eyang Sabdo Palon, walaupun itu sesepuh tanah Jawa yang sering dihina-bina oleh orang-orang tertentu bahwa itu adalah makhluk yang jahat lah dan ini dan sebagainya lah ya. Itu kan karena orang yang benci. Iya, memang betul. untuk menjatuhkan martabat atau derajatnya tanah Jawa, yaitu caranya menginjak-injakkan seperti itu. Iya. Jadi cara penjajahannya pun seperti itu, budaya-budaya dibungkam, Iya. ajaran-ajaran yang di Jawa dibungkam agar lemah. Orang Jawa itu biar lemah. Iya. Bahkan disusupi dengan ajaran-ajaran yang mana ajaran tersebut mengatakan ini haram, ini dan lain-lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah tradisi, ya. Iya. Tradisi. Ketika tradisi tersebut tidak ada di kitab, sebenarnya kan haramnya dari mana? Bahkan haram sendiri itu kan berbagai macam. Haram itu seperti apa sih? Nah, saya nggak mau bicara tentang itu, ya. Iya. Itu nanti malah diprotes. Iya, betul. Yang protes biasa anak-anak. Jadi begini, Eyang Sabdo Palon itu karena
mempunyai ilmu kaweruh, yang mana ilmu kaweruhnya itu bisa menjangkau berabad-abad yang sudah dilaluinya. Iya. Bahkan berapa ratus tahun yang akan datang pun itu bisa dijangkau oleh keilmuannya. Apakah seseorang bisa seperti itu? Tidak mungkin akan bisa seperti itu kecuali ada yang menghendaki. Iya. Siapa sih yang menghendaki itu? Yaitu kalau orang Islam bilang yaitu Allah. Kalau pada umumnya bilang yaitu Tuhan. Yang jelas alam semesta ini punya daya. Saya tidak akan mengaitkan dengan dayanya semesta alam ini dengan Tuhan. Nanti malah campur baur ya. Nanti akan dianggap menyekutukan kan begitu ya. Jadi keilmuan Eyang Sabdopalon itu menjangkau 500 tahun yang akan datang. Itu akan terjadi sesuatu. Maka dia pun mengukur karena kekuasaan atau adat istiadat tanah Jawa dan ajaran yang sedang digaungkan oleh Sabdopalon itu diraih oleh ajaran lain. Makanya dia memperkirakan nanti 500 tahun pasti dia akan datang kembali karena situasi akan kacau. Baik itu ajaran ataupun suasana alam berbarengan. Ajaran-ajaran yang waktu itu menenggelamkan ajaran Jawa pun itu sudah saatnya Ya, hengkang. Iya. Nah, kalau bicara tentang hengkangnya ajaran yang waktu itu menenggelamkan ajaran Jawa, saya pribadi terus terangkan seorang Muslim pastikan merasa sedih. Iya. Tapi kalau sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Esa, apa sih kemampuan manusia? Sesekti apapun tidak akan mampu mencegah. Bahkan kalau Tuhan menghendaki itu gampang, ya kan? Ini adalah kuasa Tuhan. Nah, Simbah tidak akan bicara tentang Sabdopalon yang lebih lama lagi ya. Nah, waktu itu, Simbah mau cerita sekarang ya? Iya, Mbak. Waktu itu 500 tahun sebelum Eyang Sabdopalon pun ada seorang tokoh. Nah, tokoh tersebut itu sebenarnya ada kaitannya dengan Eyang Sabdopalon. Nah, kaitannya apa? Orang 500 tahun sebelum Sabdopalon mengungkapkan akan menagih janji waktu kerajaan Majapahit runtuh itu. Iya. Hubungannya apa? Lah itulah ilmu. Bisa juga dikatakan itulah sebelum Eyang Sabdopalon mungkin beliau dulu atau beliau yang 500 tahun zamannya Sabdopalon dia muridnya juga bisa. Atau anak cucunya juga bisa. Saya tidak akan bicara lebih jauh mengungkap itu. Yang lebih jelasnya Simbah mau cerita tentang 500 tahun sebelum kerajaan Majapahit runtuh. Iya. Cerita ya. Iya, monggo. Tapi Simbah mau ngudut dulu ya, biar asik. Lebih enak ya, Mbak. Iya. Dengarkan yang baik ya. Iya. Biar Simbah nggak pegel. Ini pinjam korek. Pada zaman itu, di suatu daerah yang mana sekarang itu disebut daerah Kediri. Dulu kan Kediri belum adanya daerah Kahuripan ya, kerajaan Kahuripan yang mana Kahuripan tersebut dirajai oleh Erlangga. Nah, di zaman kerajaan Erlangga tadi ada di sebuah dusun
seorang pemuda yang gagah itu berguru pada seorang resi. Dia mempelajari tentang kejadian alam, tentang kekuatan alam, tentang daya alam, tentang unsur alam, tentang zat alam, dengan bagaimana sih terjadinya alam. Bahkan dia mempelajari bagaimana tentang keberadaan dia di alam ini. Nah, dia itu rajin menjalankan peribadatan sesuai dengan agamanya. Beliau, tokoh tersebut adalah agama Hindu. Islam belum menyentuh ini, ya belum menyentuh di tanah Jawa waktu itu, belum menyentuh dia maksudnya ya. Dengan tekunnya dia belajar tentang ilmu kawruh. Singkat cerita, akhirnya si pemuda tadi diperintahkan oleh gurunya untuk bertapa, yaitu untuk mencari jati diri, agar dia sadar bahwa dirinya itu sebenarnya siapa. Kemudian berkemas-kemas, lalu kemudian dihantarkan oleh gurunya ke sebuah tempat, yaitu di gua ya. Dia bertapa di situ beberapa hari lamanya. Kalau siang keluarnya juga masih di lingkungan situ untuk membenahi alam, dan inilah ya istilahnya untuk merenung, merenung dengan gerakan, kalau malam merenung dengan diam diri. Kemudian karena sudah sekian lamanya dia itu duduk semedi, bertapalah ya, itu ada suara tanpa rupa. Wahai pemuda, sekiranya saya bisa membantu dirimu, katakanlah, apa sih yang engkau butuhkan? Dia kaget, karena ada suara tanpa rupa. Dia terperanjat, tapi dia menyadari bahwa dia sedang bertapa. Tetap diam. Kemudian datang lagi suara, wahai pemuda, aku tahu engkau sedang mencari dirimu sendiri. Dia terperanjat lagi. Tapi dia sadar lagi bahwa dia sedang bertapa, harus dengan khusyuknya. Ketiga kalinya suara tadi lebih kencang suaranya. Wahai pemuda, carilah dirimu. Engkau tidak akan menemukan dirimu kecuali engkau menemukan pecahanmu. Lalu kemudian dia itu terperanjat bangun. Wahai suara tanpa rupa, tampakkanlah dirimu. Apakah engkau tidak tahu bahwa diri saya ini sedang semedi, mencari apa yang ada di dalam diriku? Siapakah kau? Tampakkan dirimu. Suara tadi menjawab, aku adalah dirimu. Dia kan semakin kaget. Aku adalah dirimu. Sedangkan si pemuda tadi kan sedang duduk. Dijawab lagi, saya berada di sini. Kenapa kamu menjawab? Lalu dia sadar, suara dari mana? Sedangkan ini tidak ada siapa-siapa kecuali saya di sini. Apakah ini suara dari Tuhanku? Apakah ini suara dari Zat yang Maha Agung, yang punya daya kekuatan? Dia termenung. Akhirnya dia bertanya dengan lemah lembut si pemuda tadi, wahai Eyang, katakanlah, apa yang harus saya perbuat? Kemudian suara tadi menjawab, kamu tidak akan menemukan dirimu karena dirimu sudah terpecah.
dicengak-cenguk. Tanpa ada suara yang didengar, dia menyadari bahwa pecahan dirinya itu ada di sebuah tempat, yaitu di Kahuripan. Dia teringat masa-masa yang pernah dilaluinya. Bingung dia. Kenapa diriku ada di Kahuripan? Kemudian, karena dia itu mau mencari dirinya dengan alasan tanpa bisa mencari pecahannya, maka dia tidak akan menemukan dirinya, maka dia menyudahi pertapaannya. Akhirnya, beliau si pemuda tadi pergi ke sebuah tempat, yaitu di kerajaan Kahuripan tadi. Di situ kebetulan ada seorang putri. Seorang putri yang sedang ditandu sama prajurit. Mungkin ya untuk ya melihat situasi pedesaan atau apa. Setiap yang dilalui penduduk itu tidak berani menatap si putri tadi. Semuanya itu menunduk demi menghormati junjungannya. Namun apa? Si pemuda tadi bingung sambil ngelirik ke atas si putri tadi. Iya. Melihat si putri tadi. Nah, si putri tadi kemudian juga melihat tindakan dari si pemuda tadi. Kenapa yang lain itu menundukkan kepala dan tidak berani menatap, tapi kenapa pemuda tadi kok berani-beraninya menatap? Kemudian dia memerintahkan pada pasukannya yang tadi menandu, turunkan saya. Panggilkan itu si pemuda. Akhirnya singkat cerita pemuda tadi ditanya, siapakah dirimu? Ditanya sama si putri tadi. Dia tidak menjawab karena saking takutnya. Lalu kemudian singkat cerita akhirnya si putri tadi sudah akhirnya pulang kembali. Si pemuda pun akhirnya balik ke tempat, bukan ke tempat pertapaan, tapi dia kemana ya, ceritanya nggak lengkap ini ya sebenarnya. Si putri tadi terngiang-ngiang dengan pemuda tadi. Saya kok seperti mengenal pemuda tadi. Dia tidak bisa tidur, makan pun tidak enak. Akhirnya dia dengan sembunyi-sembunyi bicara ngomong sama dayang-dayangnya, tolong hantarkan aku ke suatu tempat. Akhirnya dia dihantarkan sama dayang-dayangnya. Singkat cerita akhirnya ketemulah sama si pemuda tadi. Mereka berdua saling menatap. Hal yang tersebut diketahui oleh prajuritnya. Kemudian si putri tadi dipanggilnya lalu disekap, tidak boleh keluar. Tapi di situ di kerajaan tadi Kahuripan tadi itu kan punya anak lelaki 2. Iya. Itu masih terjadi selisih karena memperebutkan kekuasaannya. Ya, yang akan menjabat sebagai putra mahkota itu siapa? Nah, karena di situ gonjang-ganjingnya di sebuah kerajaan atau istana, siapa tadi putri tadi, saya nggak mau menyebut namanya ya, nggak mau nyebut namanya. Iya. Si putri tadi akhirnya minta izin kepada ayahanda. Wahai paduka ayahanda, saya tidak betah tinggal di istana. Saya ingin keluar dari istana. Saya tidak silau dengan tahta dunia seperti kakak-kakak saya. Akan lebih baik saya akan menyendiri, yaitu melakukan sebuah tapaan. Akhirnya berhubung si raja tadi itu melihat situasi kerajaan juga dalam situasi kakak beradik itu saling ribut, akhirnya diizinkanlah si putri tadi untuk
bertapa di suatu tempat, yaitu di sebuah gunung. Ada guanya. Nah, di situ ketika si putri tadi itu bertapa, si pemuda tadi punya rasa kerentek ingin mendatangi tempat tadi, padahal dia tidak tahu. Akhirnya berjumpalah mereka berdua. Nah, di situ dia mengikat sebuah janji akan menjadi pasangan hidup. Tapi hal yang seperti itu juga diketahui oleh sang raja. Dicegah. Tidak bisa. Nggak boleh. Nah, akhirnya si putri tadi keluar dari pertapaannya, ceritanya minggatlah dari tempat pertapaannya, lalu pergi bersama si pemuda tadi. Di situ mengikat sebuah janji, seperti kayak ada selendang diikat karena cintanya yang tidak terpenuhi kan ya. Tidak mendapat restu dari orang tuanya, bahkan dapat ancaman, kamu tidak, si putrinya tadi, kamu tidak akan mencapai keilmuan yang kamu gali kalau masih membangkang pada orang tua kamu. Pada intinya dia tidak diperbolehkan bersatu dengan si pemuda tadi. Pada akhirnya dia mengikat sebuah janji, tapi si pemuda tadi mengambil sesuatu daya yang ada di angkasa, dimasukkan ke selendang, selep, dibungkus. Nanti suatu ketika kamu akan bertemu denganku 2 zaman kemudian. 1 zaman itu yaitu 500 tahun. Kalau 500 tahun ke Majapahit, 500 ke sini 500. Nah, itu yang diambil itu apa? Wijining angin. Masuk ke selendang dibungkus. Nanti 2 zaman akan ditemukan lagi dan selendang tadi dibuka. Maka angin akan mengembus dari Kahuripan menuju ke barat. Hal yang seperti itu apakah bisa terjadi? Dengan kuasa Tuhan pasti bisa. Karena beliau sudah mempunyai daya yang diambil dari dayanya yang maha kuasa. Kenapa? Kok setiap zaman itu 500 tahun? Nah, Simbah pernah membaca atau mendengar dari seorang guru, mata kirinya malaikat, ini di ajaran Islam tapi ya, di ajaran Islam. Mata kirinya Islam, mata kirinya malaikat, itu menuju ke mata kanannya malaikat itu ditempuh 500 tahun. Itu kan mengandung makna, yaitu sebuah zaman. Begitupun dengan janjinya Sabdo Palon waktu itu, karena Brawijaya bertapa, yang mana saat itu Brawijaya juga sudah memeluk agama Islam karena demi rakyatnya. Tapi sebenarnya disuruh bertapa itu nanti 500 tahun kamu baru menemukan ilmu kawruh. Nah ini, ilmu kawruh Jawa ini saatnya terungkap. Kawruh Jawa ini sudah saatnya terungkap. Tapi harus ada berbagai macam bencana. Memang seperti itu. Jadi waktunya kok bisa bertepatan ya Mbak dengan janjinya pemuda itu ya Mbak, Sabdo Palon ya? Nah, karena memang begitu, per zaman itu 500 tahun, per zaman itu. Jadi yang bencana yang akan datang itu wujudnya itu angin apa? Angin. Berbagai macam Mbak. Angin yang akan datang, angin dan berbagai macam. Tapi yang dari Kahuripan yang menuju ke barat ya, kalau saya melihat sih lurus ya menuju ke barat itu sampai daerah Wonosobo ya. Ya tapi kan nggak semuanya kena, tapi di beberapa titik tertentu kan ya. Nggak masuk akal ya. Tapi kalau kamu iman kepada Tuhan yang Maha Esa,
Ya percaya aja kalau saya sih ya, karena apapun yang dikehendaki oleh Tuhan pasti akan terjadi. Kan begitu. Iya. Manusia bisa apa sih? Hanya bisa membantah, Iya, betul. bisa mencaci, ya kan? Jadi mungkin ini semua sudah kehendak dari Gusti Allah sendiri ya, Mbak. Itu kalau orang Islam bicara kan Gusti Allah, tapi kalau pemahaman ajaran lain kan zat yang Sang Hyang Widi, atau lebih lengkapnya sih zat yang maha kuasa. Udah berarti kan itu umum, karena alam semesta ini ada yang berkuasa, gitu aja udah simpelnya. Iya, jadi pada dasarnya intinya kan sebuah bencana pasti kan ada sebabnya ya, Mbak. Ada sebabnya. Ya udah. Lalu apakah itu nanti angin yang akan datang dari Kahuripan ke barat itu atas rekadaya dari pemuda tadi? Bukan begitu juga, tapi ngepasi sesuai dengan janjinya seperti tadi Sabdo Palon tadi, ya kan? Iya. Suatu saat, karena dia sudah bisa mengukur dengan keilmuannya. Ya udah, paham, Mbak. Cukup terkesan dengan cerita Simba. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Simba sampaikan bermanfaat, dan kamu bisa lebih percaya diri. Ketika kamu mau meraih atau mencari ilmu kawruh itu, tantangannya apa? Tangannya itu dapat hinaan dari sisi kiri kanan, kamu mampu apa enggak kan gitu ya. Iya, betul. Sisi kiri kanan ya nggak usah saya babarkan ya. Pemahaman. Sekian ya, Mbak. Ya. Rahayu. Rahayu.